Meski gadis ini seberapa seram, untuk membalas dendam bos dia sudah tidur bersama pacar bos dia. Ketika Dom mandi, dia sudah memfoto celana dalam dia, dan posting foto itu untuk terlihat bos dia. Karena dia tidak bisa melakukan apa terhadap si bos. Rin lagi menginjak pakaian bos dia. Dia mengeluarkan gaun dari lemari, lalu berpura-pura menjatuhkan pakaian di lantai. Terus menjatuhkan, sampai semua pakaian jatuh di lantai. Tapi hal ini masih biasa saja. Dia lagi menginjak pakaian juga. Dan lalu melihat tumpukan pakaian yang telah diinjak dengan puas. Lalu dia mengambil kembali. Semoga kamu senang berpakaian ini. Si banjangan nih. Setelah itu, dia menggantung pakaian lagi. Ini bukan pertama kali dia mau merebut pacar bos dia. Di PT, Rin sudah punya hobi yang begitu aneh. Dia sering mengambil sempat yang bosnya tidak ada di kantor. Dia masuk ke kantor bos untuk menikmati rasa seorang bos. Lihat apa nih? Tunggu saja kamu. Bahkan dia meletakkan kaki di meja. Karena foto bos terlalu memarahi dia. Jadi dia sudah menendang foto. Pagi hari, setelah bangun, dia ingat kembali lotion yang mahal dari bos. Hal yang dipakai di muka kamu. Aku akan memakainya di kaki. Lalu Rin mengambil banyak lotion. Dan mengoleskan kaki secara gila. Seluruh kakinya. Bahkan jari kaki juga dioleskan. Ini masih biasa. Akhirnya, dia mengeluarkan semua lotion. Dan membuang di bak cuci muka. Ternyata, sifat yang begitu buruk sudah dibentuk sejak dia kecil. Karena waktu dulu, orang tua dia harus menggadaikan rumah untuk dia ke sekolah. Jadi setiap bulan, ibu dia akan menelpon dia untuk minta uang. Dom betul buaya darat. Setelah tahu kondisi rumah Rin, dia sudah membelikan Rin sebuah rumah. Begini akan menghematkan biaya sewa rumah untuk Rin. Dan mereka juga ada tempat untuk pacaran. Setiap kali memikirkan hal ini, Rin sangat senang. Dia pikir inilah untuk dia sendiri. Tapi Dom juga membeli rumah untuk guru mengajar balet yang bernama Sai. Makasih banyak Mas Dom. Selamat ulang tahun kamu. Rin bukan orang sederhana. Setelah dia pulang, dia membawa pakaian bosnya ke rumah. Tunggu hari besok, dia bekerja. Dia sudah memakai pakaian bos dia. Dan membolak-balik di depan bos. Seperti takut orang lain tidak akan menyadari pakaian ini dari mana. Kali ini, ketika bos tidak ada di kantor, dia sudah mengambil botol air dari Ni. Dan membuat sejenis minuman yang khas. Lalu berpura-pura tidak sengaja mendorong foto bosnya. Lalu pergi. Dia tidak tahu hal-hal ini. Nini sudah tahu semuanya. Semua playboy harus memanggil pria ini kakek. Setelah tidur bersama Rin, Dom tiba-tiba ingat hari ini adalah hari peringatan kematian ibu pacar. Jadi dia bergegas ke tempat Nini. Dan bilang kata-kata yang manis. Ibu. Kali ini anak ibu memang marah. Ibu bantu aku bilang sama dia. Aku hanya mencintai dia saja. Dom memang mahir. Kemarahan Nini sudah hilang. Untuk membuktikan kepentingan Nini, Dom mengajak Nini bertemu dengan ayah dia. Tapi ayah dia tidak sengaja bilang, jika ada waktu kosong, Nini harus ke rumah Dom. Karena di antara gadis yang Dom ajak ke rumah, ibu tiri Dom paling sukai Nini. Melihat Dom begitu malu, si ayah bergegas bilang ini masa sekolah saja. Suasana kembali tenang. Tapi pertunjukan dari mereka sudah membuat Nini merasa nyaman. Setelah pulang ke rumah bersama Dom, Nini menemukan lotion sudah kehabisan. Dan kamar juga sangat bersih. Terus, dia sudah melihat posting dari Rin. Keesokan hari, Nini bersadar pakaian Rin sangat akrab. Kenapa pakaian yang dipakai dia mirip sekali dengan pakaian kamu? Nini membeku beberapa menit. Sepertinya dia sudah paham suatu. Dan melihat gaya kerakusan dari Rin, Nini dengan cepat memeriksa kamera. Tapi orang yang begitu profesional, pasti Dom tidak tinggalkan petunjuk. Akhirnya, Nini tidak bisa menemukan apa. Melihat Nini begitu kecewa, Rin berlari ke tempat Nini lalu memamer. Dia bertanya Nini apakah pakaian ini cantik. Aku sangat percaya gaya Kakni. Jika kamu bilang aku memakai pakaian ini sangat cantik, makanya aku akan membeli semua pakaian di toko itu. Bagus loh. Karena kamu yang bodoh, sudah meminjamkan pakaian untuk orang lain. Melihat kesombongan Rin, Nini sudah melawan. Bilang kata-kata yang tidak terkait sama percakapan mereka tapi memang mengejek Rin.
Ini pakaian yang mewah, tapi kenapa dipakai olehmu tampaknya seperti pakaian di pasar ya? Setelah rapat, Nini mau mengajarkan Rin sebuah hal. Jadi sudah berjanji untuk makan bersama Rin di restoran. Rin sombong lalu memamer. Lain kali, dia akan mengajak pacar yang sudah membelikan dia rumah datang ke sini. Nini tertawa. Apakah dia mau? Rin juga tidak bersembunyi, dia langsung bilang. Dengan cepat, mereka akan bertemu. Karena keluarga tidak kaya. Mungkin inilah pertama kali Rin ke restoran yang begitu mewah. Jadi dia sangat senang melihat Nini tinggalkan makanan. Rin juga mengambil dari piring Nini dan makan. Hal inilah kesempatan Nini. Kamu memang baik. Sangat jujur. Jika bagi orang lain, mereka akan pikir inilah sisa makanan dariku. Mereka saling menyakiti satu sama lain. Dan tidak tahu bahwa Dom sudah ada hadiah yang baru. Gadis ini mengikat tangan dia. Karena dia mau bermain dengan Dom. Di sini, Nini sedang mengancam gadis di depan. Ternyata, dengan saran dari teman dekat, Nini sudah kembali rumah dan mencari pakaian dia. Benar, Rin sudah mengambil pakaian dia. Memikirkan kesombongan Rin, Nini sudah ada rencana. Menjadikan dia sebagai kaki tangan untuk menghadapi Mimi akan jauh lebih baik. Rin bilang syarat untuk menjadi pengawas Mimi. Nini bisa konfirmasi berdasarkan sikap Rin. Kali ini Rin memang bisa sombong. Rin mencari Mimi. Baru saja datang, dia sudah mengejek Mimi sebagai model yang tua. Berhadap dengan pengejekan dari Rin, Mimi juga tidak kalah. Dia bilang sama Rin, sekarang dia tidak membutuhkan minuman. Tunggu sampai saat dia butuh. Akan memanggil Rin. Tapi hari ini pengawas Mimi adalah Rin. Jadi Rin tidak takut. Jika Mimi mau merebut Dom, makanya dia harus menangkan Rin dulu. Mimi dengan cepat menelpon Nini. Nini juga bilang hari ini capek jadi harus istirahat dulu. Trik ini memang luar biasa. Kedua gadis ini mulai bertarung. Seperti di pasar. Rin mau bertarung. Kamu mengancam salah orang, Rin. Apakah kamu pikir aku tidak ingat apa? Pada tahun yang pertama. Sudah kamu lupakan. Pria itu sudah melakukan apa dengan kamu? Ternyata mereka bertiga dari satu sekolah. Jadi selera juga mirip banget. Dan pada saat ini, teman Mimi sudah sampai. Orang ini Nini memilih untuk Mimi. Melihat muka Mimi, sepertinya sudah tepat orang. Mereka sudah pernah pacaran. Ketika tinggal bersama, si pria ini mau menghangatkan cinta dengan Mimi. Tapi Mimi melihat pria ini seorang buruk. Pria ini melawan. Yang lebih buruk, bukankah kamu sudah coba? Hal ini memang memarahkan Mimi. Pria ini tidak akan melepaskan Mimi. Dia memeluk Mimi. Dan memanggil Mimi dengan panggilan waktu dulu. Lalu dia mendekat. Rin juga tahu masa lalu mereka. Jadi dia terus-menerus memarahkan Mimi. Sedangkan di depan Dom, bilang mereka sedang mencari lagi rasa cinta pertama. Untuk Mimi tidak bisa mendekati Dom. Rin sudah menginjak gaun Mimi. Lalu Mimi jatuh. Tapi Rin tidak bisa tahu inilah kesempatan bagi Mimi. Melihat Dom memeluk Mimi, Rin memang cemburu. Jadi sudah mengkritik Mimi. Sedangkan Nini, dia sangat senang melihat semuanya. Rin juga terjebak oleh Mimi. Malam hari itu, Rin jatuh di bawah mobil. Nini dan teman dekat sudah mengunjungi Rin. Dan bilang siapa sudah melakukan hal ini. Dan saya juga diancam. Pertarungan kelima gadis dimulai. Halo, apakah ini Mas Jack? Aku ada kabar yang meledak mau diumumkan. Pasti akan mengejutkan showbiz. Pacar-pacar Dom sudah mulai meledak. Mereka mulai bertarung. Rin melihat hasil pembuatan dia dengan senang. Memang menarik. Nini melihat trik dari Rin. Juga harus memuji dia. Melihat dia masuk, Nini bergegas mengganti topik. Muncul kabar yang begitu meledak. Apakah harus mengganti perwakilan? Rin berpura-pura tidak tahu apa. Dan bertanya, apakah ada apa yang terjadi? Harus mengecek dulu. Rin pikir dia sangat pintar tapi dia tidak tahu. Dia dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah berbalik, dia tersenyum dengan seram. Memang menakutkan orang lain. Dao, mantan pacar Dom, setelah melihat kabar, sudah mengikuti rapat dengan orang-orang. Dan menyalahkan Nini. Jadi Mimi pikir semuanya dilakukan oleh Nini. Mimi juga menunjukkan kesedihan lalu bertanya. Selain hubungan dalam pekerjaan, mereka juga kakak angkatan kelas.
Kenapa memperlakukan hal ini dengan adik kelas? Baru saja mendengar, Nini sudah mengarahkan cerita ke Rin. Kemarin, Rin mengawasi. Ketiga gadis ini saling berbohong. Memang menarik. Dao mengambil sempat ini untuk mengganti perwakilan. Dom bergegas menghalangi. Tidak hanya begitu. Tujuan Dom adalah keseimbangan. Harus membantu semua pacar. Di sini, dia menghibur Rin. Rin saat ini masih belum tahu. Mimi sudah tahu semuanya. Sedang mau membalas dendam dia. Rencana sudah berjalan begitu lancar. Nini juga terus mendukung. Bilang dengan Mimi. Kemarin, setelah tahu Rin jatuh. Dom sudah sangat khawatir. Mimi memang marah. Langsung kembali ke PT. Memegang rambut Rin. Dan menjatuhkan Rin. Mimi sudah tahu. Rin hanya kaki tangan Nini saja. Kamu bisa salah satu dari banyak pacar Mas Dom. Jadi bisa begitu cemburu. Tidak mungkin selera Dom begitu rendah. Sukai jenis barang di pasar seperti kamu. Dan mengancam Rin. Mimi ada bukti. Dan menyuruh Rin cari pekerjaan baru. Rin tidak mau. Ketika semua orang sedang memfoto di panggung. Dia sudah masuk kamar makeup. Mau mencari bukti dari HP Mimi. Ada orang masuk. Rin dengan cepat bersembunyi. Tanpa diduga. Dia melihat sebuah adegan. Rin dengan cepat merekam. Kali ini dia pasti akan mematikan gadis ini. Rin mau mengambil sempat ini untuk keluar. Tapi sudah ditemukan. Rin hanya bisa mengembalikan HP untuk Mimi. Saat dia mau pergi. Pria ini sudah bertindak. Mengancam Rin mengeluarkan HP dia. Rin tidak ikuti kata dia. Mimi langsung merampok. Dan menamparkan muka Rin. Kamu mencuri barang aku. Inilah masalah yang besar.